Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pelajaran IPA hari ini Ibu akan membahas tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan yaitu ada kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kompetensi intinya itu memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, di kompetensi dasar mendeskripsikan keragaan pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme serta komposisi utama penyusun sel. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan ini dibagi menjadi ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Apa sih itu sel? Sel ialah bagian terkecil dan fungsional dari penyusun tubuh makhluk hidup. Sedangkan jaringan, kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama. Organ, kumpulan yang beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Sedangkan sistem organ yaitu kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melakukan serangkaian kerja. Kalau organisme itu kumpulan sistem organ, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Bagian-bagian penyusun sel yaitu ada selaput plasma atau membran plasma yang berupa selaput tipis dan elastis yang bersifat semi-permeabel atau hanya dapat dilalui oleh zat tertentu. Contohnya air, O2, ion, dan zat yang larut dalam lemak. Fungsinya itu untuk melakukan bertukaran zat atau oksigen makanan, sisa metabolisme, dan pembungkus sel. Lalu di inti sel atau nukleusnya umumnya berbentuk bulat atau lonjong, terletak di tengah sel, dibagi dalam terbentuk cairan inti atau nukleoplasma, anak inti yang bisa disebutnya nukleolus, dan kromatin. Terdapat kromosom yang berfungsi membawa penentu sifat DNA. Nah, apa sih sifat DNA itu? Seperti kalian, kalau misalkan kalian untuk mengetahui adik kakak dan tidaknya, kalian bisa lihat dari sifat-sifat DNA-nya seperti itu. Dan fungsinya itu untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Lalu di bagian-bagian penyusun sel selanjutnya ada protoplasma atau plasma sel. Bagian selnya hidup dan berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel, berupa cairan yang tersusun dari air, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, dan vitamin. Dibedakan menjadi dua, yaitu nukleoplasma dan sitoplasma. Nah, di sini nukleoplasma itu yaitu merupakan cairan yang terdapat dalam inti sel. Sedangkan sitoplasma itu merupakan cairan yang mengisi ruangan antara membran sel dan inti sel dan terdapat vakuola atau rongga-rongga sel dan organel-organel sel. Lalu di sini juga ada sitoplasma. Nah, di sini di sitoplasma ini ada ribosom, yaitu pembuat atau sintesis protein. Lalu ada mitokondria, tempat terjadinya oksidasi sel atau respirasi sel. Lalu, badan Golgi. Apa sih badan Golgi? Badan Golgi yaitu tempat ekskresi dan mengumpulkan protein atau lipid dari RE. RE itu yaitu retikulum endoplasma, yang bersifatnya untuk sintetis dan sekresi protein dan lemak. Lalu, kloroplas. Kloroplas itu adalah tempat zat warna. Yang selanjutnya itu vakuola. Vakuola dibagi menjadi dua. Berdenyut atau pengeluaran makanan tempat pencernaan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan yaitu biasanya bentuk selnya berubah, tidak memiliki dinding sel, vakuolanya kecil, biasanya banyak, tidak memiliki plastisida atau bagian sel yang berwarna hijau dan mengandung klorofil, memiliki sentriol atau berperan dalam membelah sel, memiliki lisosom, mencerna zat sisa atau zat asing yang terdapat dalam sel. Kalau sel tumbuhan, yaitu bentuk selnya tetap, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, vakuolanya besar, biasanya menyimpan cadangan makanan, hanya satu. Lalu memiliki plastisida, terutama kloroflas, tidak memiliki sentriol, tidak memiliki lisosom. Kalian bisa lihat di sini ada perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Lihat gambarnya, di sini ada sel hewan dan sel tumbuhannya. Tadi yang sudah Ibu jelaskan di atas, bentuk selnya berubah-ubah, tidak memiliki dinding sel, vakuola kecil, tidak memiliki plastisida, dan memiliki sentriol.
Itu pada sel hewan. Sedangkan pada sel tumbuhan bentuk selnya tetap, memiliki dinding sel, vakuolnya besar, memiliki plastisida, tidak memiliki sentriol, dan tidak memiliki lisosom. Nah, di sini ada jaringannya. Jaringan hewan itu sama jaringan tumbuhan berbeda ya. Kalau misalkan di jaringan hewan, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penyokot, jaringan epitel, dan jaringan pengangkut. Sedangkan di jaringan tumbuhan terdapat dari jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penyongkong, jaringan parenkim. Jaringan hewan itu dibagi menjadi jaringan otot. Ibu akan jelaskan tentang jaringan otot. Yang ke-1 itu ada otot polos atau otot tak sadar. Terdapat pada bagian dinding usus, pembuluh darah, saluran ekskresi, dan saluran kelamin. Lalu bekerja lambat terus-menerus atau tahan lelah, tidak dipengaruhi perintah otak. Lalu yang kedua itu ada otot lurik atau otot sadar. Melekat pada rangka tubuh, bekerja tidak tahan lelah, dipengaruhi perintah otak. Yang ketiga itu ada otot jantung, berbentuk serat seperti otot lurik, tetapi susunannya seratnya tidak teratur dan bercabang di ujung. Bekerja terus-menerus, tahan lelah, tidak dipengaruhi perintah otak. Lalu, jaringan saraf berfungsi menerima rangsangan, menyampaikan rangsangan ke otak, dan membawa tanggapan atau reaksi dan otak ke bagian tubuh tertentu. Tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Ke-1, bagian sel atau badan sel. Kedua, serabut saraf. Ya, itu dibagi menjadi 2. Neurit atau akson, serabut panjang, menyampaikan rangsangan dari badan sel ke bagian tubuh. Yang B-nya itu dendrit atau dendron atau serabut pendek, menyampaikan rangsangan dari badan tubuh ke badan sel. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong dibagi menjadi 3, yaitu jaringan tulang rawan, penutup tepi tulang atau ujung tulang, sebagian penyangga atau tulang hidung dan tulang telinga. Jaringan yang kedua itu jaringan tulang keras, memberi bentuk tubuh, tempat melekatkan otot, melindungi organ tubuh, tempat pembentukan sel darah merah. Lalu jaringan ikat, menyokong jaringan-jaringan dan organ-organ dengan mengikat bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya. Lalu di sini ada jaringan epitel, dibagi menjadi 2, yaitu epitel permukaan tubuh. Epitel permukaan tubuh itu memberi perlindungan terhadap kerusakan mekanisme, melindungi masuknya organisme, mencegah penguapan air, penerimaan rangsangan. Lalu kedua itu epitel permukaan organ dalam, menyerap zat dan mengeluarkan zat. Contohnya, jaringan epitel pada permukaan tenggorokan untuk mencegah masuknya benda-benda asing ke paru-paru. Jaringan pengangkut dibagi menjadi 2. Jaringan limpa yang fungsinya untuk mengangkut lemak. Yang kedua, jaringan darah yang fungsinya mengangkut O2 dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, menjaga kestabilan suhu tubuh, mengangkut sisa-sisa pembakaran dari sel tubuh. Sedangkan jaringan darah yaitu ada plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ini berfungsi, biasanya sel-sel darah merah atau eritrosit mengedarkan O2 dan sari-sari makanan. Kalau sel darah putih atau leukosit fungsinya melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan keping darah atau trombosit fungsinya pembekuan darah. Lalu kita bahas tentang jaringan tumbuhan. Di sini ada jaringan pengangkut. Yang pertama itu pembuluh kayu atau silem, mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke daun. Kedua, pembuluh tapis atau plum yang fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kalian bisa lihat ada gambar di bawahnya. Kalian lihat satu persatu dan ciri-cirinya seperti di bawah tersebut. Lalu jaringan penyokong. Yang ke-1 itu ada kolenkim. Biasanya berfungsi untuk penyokong yang bersifat sementara. Lalu menyokong dan memperkuat organ pada tangkai daun. Sedangkan di sklerenkim yang berfungsinya menyokong yang bersifatnya permanen, menyokong organ tubuh tumbuhan yang telah dewasa, terdapat pada batang, tulang daun, penutup buah atau biji yang keras. Lalu kita bahas tentang jaringan tumbuhan. Di sini ada jaringan pengangkut. Yang pertama itu pembuluh kayu atau silem, mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke daun. Kedua, pembuluh tapis atau plum yang fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kalian bisa lihat ada gambar di bawahnya. Kalian lihat satu persatu dan ciri-cirinya seperti di bawah tersebut.
Lalu jaringan penyokong. Yang ke satu itu ada kolenkim, biasanya berfungsi untuk penyokong yang bersifat sementara. Lalu menyokong dan memperkuat organ pada tangkai daun. Sedangkan di sklerenkim yang berfungsinya menyokong yang bersifatnya permanen, menyokong organ tubuh tumbuhan yang telah dewasa, terdapat pada batang, tulang daun, penutup buah atau biji yang keras. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim pada batang dan akar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jaringan parenkim dibedakan menjadi dua, yaitu ke satu, jaringan tiang atau palisade, tempat terjadinya fotosintesis, banyak mengandung kloroflas. Yang kedua, jaringan bunga karang, tempat menampung karbon dioksida untuk fotosintesis, mengandung sedikitnya kloroplas. Organ di sini ada organ hewan dan organ tumbuhan. Organ hewan itu ada 5, yaitu jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lambung. Jantung fungsinya untuk memompa darah, terdiri dari jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan pembuluh darah. Tersusun dari jaringan otot, jaringan saraf, jaringan darah, dan jaringan epitel. Kalau di paru-paru itu fungsinya sebagai organ pernapasan, tersusun dari jaringan otot, jaringan saraf, jaringan darah, jaringan epitel. Hati fungsinya untuk mengatur komposisi kadar makanan dan racun dalam tubuh atau dalam darah. Ginjal berfungsi membuang sisa-sisa zat yang mengandung nitrogen, misalnya urin. Kalau lambung itu fungsinya sebagai salah satu alat pencernaan. Nah, lalu ada organ tumbuhan. Organ tumbuhan ini dibagi menjadi 3. Daun, batang, dan akar. Di daun ini biasanya tersusun dari jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut sebagai tempat fotosintesis dan organ pernapasannya. Lalu di batang tersusun dari jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat yang terdiri dari parenkimia dan pembuluh angkut. Fungsinya mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan mengendarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Kalau akarnya itu tersusun dari jaringan epidermis, korteks, endodermis, perikambium, silinder pusat. Fungsinya menyerap air dari tanah dan organ pernapasan. Sistem organ. Ada sistem organ hewan dan sistem organ tumbuhan. Di sini, sistem organ hewan dibagi menjadi 5. Sistem pencernaan yang fungsinya mencerna makanan atau menyederhanakan makanan menjadi molekul yang siap diserap oleh usus. Organ penyusunnya yaitu mulut, paring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan kelenjar pencernaan. Lalu keduanya sistem sirkulasi, fungsinya mentransportasikan darah dan getah bening ke seluruh bagian tubuh. Organ penyusunnya yaitu jantung, pembuluh darah, pembuluh limpa, dan darah. Ketiga, sistem respirasi, fungsinya sebagai pertukaran gas antara CO2 dan O2. Organ penyusunnya yaitu hidung, tenggorokan, paru-paru, atau alveolus. Keempat, sistem gerak, fungsinya sebagai pelindung organ dalam dan alat gerak. Organ penyusunnya yaitu tulang dan otot. Lalu kelima, sistem ekskresi, berfungsi sebagai pengeluaran sisa-sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan lingkungannya. Organ penyusunnya yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Lalu di sistem organ tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu sistem organ pengangkut yang berfungsi terdapat pada akar, batang, dan daun. Sistem organ pelindung terdapat pada kulit. Sistem organ penyokong terdapat pada batang. Organisme, beberapa sistem organ akan membentuk suatu organisme secara utuh. Contohnya, organisme adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan penjelasan dari Ibu tentang organisasi kehidupan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.